Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bersama di derunya air. Suara alam ini terdengar saat ini. Oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya berada di Zhongzhou bersama Mbak Selvi. Apa kabar? Saya baik sekali, I'm Nah, good. ini artis dari Jombang ya teman-teman yang nyasar nyampe Hong Kong. Kayak mana Deling? Dari sana. Suasananya panas sekali, hot potato. Yes. Masih sehat Mbak Selvi? Alhamdulillah sehat Mbak Yuli. Oke, kita lagi bolang ya karena hari Minggu, jadi kita libur di Zhongzhou. Di Zhongzhou. So you know is Zhongzhou, where is the place? Zhongzhou itu sebelahnya Hong Kong. Jadi kita menuju ke sini itu pakai nyebrang pakai kapal, dan kapalnya itu geratak gini guys. Mabora. Itu. Mabora. Iya. Dan saya mabuk guys. Ternyata Mbak Selvi wong desa iki numpak kapal mabuk. Kayak gitu. Oke, Mbak Selvi berbincang-bincang sambil jalan menuju Oke. ke pinggir pantai pesisir. Oke. Udah berapa lama di Hong Kong? Saya sudah 7 tahun. 7 tahun. Yes. Wes, status? Status apa? Status perawan apa rondo? Oh, saya kebetulan masih janda. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Kayak gini. Kalau janda? Tapi sampai sekarang gini deh. Gadis silite ya. Rasapan. Nah ini Zhongzhou ramai sekali ya teman-teman. Kerasan Mbak di Hong Kong? Alhamdulillah kerasan. Kalau nggak kerasan nggak sampai 7 tahun Bu Yuli. Ngono ya. Iya. Apa yang membuat Mbak Selvi kerasan di Hong Kong? Ya karena kebutuhan hidup ya. Ha. Mau dibilang nggak kerasan itu kita butuh duit gitu loh. Ha. Jadi ya mau nggak mau kita harus bertahan di sini demi bertahan hidup, demi kelangsungan hidup keluarga kan begitu. Yang penting nih intinya duit ya, karena lagi butuh duit. Pernah nggak cari duit di Hong Kong? Sangat ini ya, sangat membutuhkan apa ya? Dibilang pena itu ya apa? Di Indonesia juga nggak mungkin kan kerja terus dapat gaji yang sekian gitu. Tapi tantangannya juga banyak, majikan cerewet ya, yang inilah yang itulah ya begitulah. Tapi Jadi kita harus bertahan. getting money itu nggak segampang yang mereka pikir gitu loh. Jadi kita harus punya tantangan gitu loh. Intinya pokoknya podo ae lah ya. Iya. Golek duit, gaji gede, ya harus kuat. Tantangannya harus besar juga gitu. Contohnya apa Mbak Selvi? Tantangannya itu kita tuh di Hong Kong itu bukan semuanya tuh dapat majikan yang baik itu terutama ya. Jadi nasib baik itu kadang dapat majikan baik is oke. Tapi kalau misalkan aku yang selama 7 tahun ini yang sudah asam manis pahitnya majikan tuh bagaimana, itu aku rasain itu ada yang inilah, ada yang kalau libur itu harus di tepat waktu jam 8 di rumah dieng ya. Terus jam 8 di rumah itu waktunya libur, tapi kerjaan itu masih banyak, panjang kali lebar kali tinggi. Itu ada yang suruh nyuci piring, nyuci baju, angkat baju dan lain sebagainya, itu sampai jam 11 malam loh guys. Bayangin guys. Tapi untuk Mbak Selvi sendiri bagaimana? Kalau saya mengantisipasinya itu, kalau majikannya yang super cerewet kayak gitu, saya lebih baik tidak pulang karena saya adalah statusnya ini adalah liburan guys. Jadi saya kerjakan itu keesokan harinya di hari Senin itu baru saya. Tapi kebanyakan arek-arek iku wedi. Iya. Nah, aku wedi lek di interminute engko piye, soalnya aku lagi butuh duit piye. Oh, itu sih tergantung mereka juga ya. Kalau aku kan majikannya kayak misalkan aku nggak pulang tapi harus ini dulu Mbak Yul, konfirmasi dulu. Jadi, oh oke lah mau mandeh. Jadi
walaupun saya pulang kerjaan banyak, ya udah aku pulang langsung tidur, nggak saya kerjain gitu loh. Berarti harus jadi kebiasaan lah ya, Iya. yang namanya libur. Iya. Iku yo libur. Oh jadi kongkon, Kerja lah. Kerja lembur nggak without money digaji. ya entak kan. Kayak gitu. Makanya ya teman-teman, bagi siapapun yang di Hong Kong, oke lah, bagi yang tidak tersiksa atau tidak keberatan melakukan pekerjaan rumah di saat libur, nggih monggo. Tapi kalau teman-teman yang grundel, ya libur di kongkon nyambut gawe ya. Lebih baik kayak aku bagaimana? los, solusinya kayak aku los. Dikerjakan monggo, nggak dikerjakan monggo, soalnya itu adalah waktunya liburnya jenengan. Gitu. Tapi ngemeng-ngemeng ya. Oke, ini adalah hak libur sampean maunya harus libur, nggak mau sambil kerja kayak gitu kan. Iya, saya mau. Tapi kalau jam-jam kerja bagaimana Mbak? Jam-jam kerja is oke. Lu mau nyuruh aku kayak jungking, kayak nengging, kayak apa? Waktunya kerja saya harus patuh dan saya harus taat kerja. Nah, itu loh teman-teman ya. Jadi ini resepnya Mbak Selvi. Makanya majikane iku bisa mengerti kondisi dan situasi. Karena di saat jam kerja Mbak Selvi iki yo penuh tanggung jawab masalah job kerjanya. Jadi ya untuk siapapun teman-teman kalau kerja itu ya jangan separuh-separuh. Kalau libur ya full libur, kalau kerja ya full kerja kayak gitu. Makanya disinilah sisi positifnya Mbak Selvi, artis dari Jombang. Oke, santai dulu. Bagaimana alunan lagu yang terhitsnya dari Jombang? Dari Jombang. Lagu yang mana ya? Apapun. Mas, oke. Lagu terfavoritnya Mbak Selvi. Lagu terfavorit aku ya lagu-lagu Jawa loh. Contohnya no, aku kan ya wong Jawa toh. Lela ledang. Kita salah jalan. Terus Syup menengah anakku sing ayu. Duh. Terkewer-kewer iki. Mas Joko, tau Mas Shen terkewer-kewer iki. Iki lagune suarane kok sampai empuk koyo tahu iki piye? Itu karena sudah bakat dari lahir. Bahkan saya lahir, begitu lahir kan kalau bayi kan kalau gitu kayak gitu. Jadi ada lagunya. Begono ya? Iya. Berarti secara otomatis Tuhan itu memberikan berkah suara yang luar biasa dari Mbak Selvi. Orang les vokal kayak artis-artis kan kayak enggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke, aku terngiang-ngiang dengan lagunya Bruri. Mana? Sing mau lho sing pok nyanyekne isu-isu apa Ebit GKD apa? Yang mana sih? Isuk mau lho. Darling, tapi iku kok apik ya. Aku kepanasan nek. Gak usah. Oh, iki hotel kene iki ya. Sok nek golek sing rodok kene sing rodok penak. Cedak. Oh, leci, pantesan iki full lah. Aku mau booking ini full lah. Leci. Di review sekitar around this place. Oke. Sudah 7 tahun di Hong Kong, berapa kali ke Jongchao? First time. First time. Pantesan mabuk guys, diajak liburan ke sini mabuk dianya. Gelele teman-teman. Oke, karena cuaca udah makin panas, jadi cukup sekian aja percakapan kita dengan Mbak Selvi, artis biduan dari Jombang yang nyasar ke Hong Kong. Oke. Oyehnya dulu dong, oyeh. Let's say it together, oh yeah. Sesangga dan see you in the next video, bye. Bye.